warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nabiyyi salam Tuha sallallahu ala Muhammad ya alimal hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghaib. Rabbana ya ilahana wa tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amtu ya ilkaf ha ya ain shod birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah ya imamal karamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam perbuatan kasih sayang Allah dan senantiasa kami harapkan doa dan restunya di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jafar Ehsan serta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, sehingga betul-betul sukses dalam meneruskan estafet perjuangan lillahi kalimatillah. Semoga disatukan murid dan jemaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan birohil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada beliau akhiran kiram Al-Ustaz Bapak Makhali Sarif beserta keluarganya, keluarga besarnya, sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kalian Banyuning Surajani yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam yang kami banggakan dan kami rahimakumullah. Khusus kepada beliau, keluarga besar Kang Puji dan Anwar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama, tentunya yang paling utama kembali kita sambungkan
kita hidupkan perangkat batin kita. Kita awali dengan menghidupkan perangkat batin untuk menghaturkan syukur tasakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya formalitas tentang bersyukur, tetapi sungguh-sungguh menyambungkan batin ini kehadiran Allah. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan konsentrasi untuk menghidupkan batin ini. Di mana ruh kita, mari kita hidupkan ruh ini untuk melalui menyaksikan afnalnya Allah, menyaksikan gerak-geriknya Allah dalam kehidupan, menyaksikan betul-betul asmanya di dalam langkah kita. Setiap saat, setiap detik bersaksi, tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Maka kita adalah la haula wa la quwata. Tidak ada daya kekuatan dalam diri kita. Maka Allah illa billahil aliyah. Perjuangan yang hakiki diawali dari itu. Betul-betul menyaksikan tentang keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau kasih sayangnya. Merasakan bahwa kita ini dikasihi dan disayangi Allah. Kita bernafas, detak jantung, aliran darah, pergerakan dalam kehidupan, pergerakan dalam semesta alam, ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyama wa qu'udu wa ala junubihim, dengan duduk, berdiri, berbaring, berlari, tidak lepas kesaksian itu bahwa Allah lah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik kesaksian itu lepas, maka sedetik itu pula kebatilan akan menguasai batin manusia. Satu detik saja kesaksian ini hilang, maka akan tumbuh kesombongan dalam diri kita, akan tumbuh rasa resah, gelisah, gundah gulana, akan tumbuh rasa sakit hati, iri dengki, sakwa sangka. Itu diakibatkan sebab kita lepas untuk menyaksikan dan merasakan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman dulu, zaman para rasul, para nabi, para wali, para soleh, untuk menghidupkan hati ini, mencari tempat yang sepi, masuk gua, masuk hutan, mengembara seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Tidak pernah berdiam begitu lama, keliling terus mengembara untuk menjaga agar hati ini tetap terpaut dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di era zaman sekarang, walaupun kita tidak mengembara dalam dimensi zahir kemana-mana, tetapi batin ini senantiasa terhubung. Tidak peduli situasi, kondisi yang ada di dalam, luar dari diri kita, batin ini tetap menyaksikan keagungannya Allah dan merasakan kesucian belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan yang hakiki. Kenapa kita belum bisa merasakan hal yang demikian? Kenapa kita ini terasa jauh dari yang demikian? Kenapa kita sudah ibadah sekian lama masih jauh dari rasa itu?
tiada lain tiada bukan adalah dzambun, dosa-dosa masa lalu yang menjadikan manusia kesulitan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita ingat. Kita ini anak cucu Nabi Adam. Kita ini hadir di dunia dengan banyak dosa. Maka jangan merasa benar, jangan merasa suci, jangan merasa pintar, jangan merasa kuat, jangan merasa kaya, sebab semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita sungguhkan diri kita di hadapan Allah, kita tendang dalam-dalam dohir batin kita di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah darimu ya Allah, semua ini milikmu ya Allah, pimpin aku, ampuni dosa-dosaku. Seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling kita butuhkan manusia di akhir zaman adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Yang paling aku butuhkan adalah ampunanmu ya Allah. Tak rewangi bangun taklim, bangun masjid, bangun pondok, bangun musola, menyantuni yatim piatu, fakir miskin, beribadah, sholat, zikir, puasa, beramal soleh, infak dan sedekah. Semua karena kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita yang kecil ini diterima Allah sebagai amalun soleh yang membuahkan maghfirah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua dan mertua, bagi leluhur-leluhur kita, dan juga bagi keturunan kita, murid jamaah dan masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Sehingga apapun prestasi kita dalam hal ibadah dan amal soleh, kita gak akan jumawa, gak akan berbangga diri, sebab kita ini belum melakukan apa-apa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Seandainya kita berbuat kebaikan, yang memberikan hati itu Allah, yang menyentuh hati dengan hidayah adalah Allah, yang menggerakkan tangan untuk mengulurkan pertolongan kepada orang lain adalah Allah, yang memberikan modal untuk membantu orang lain ini juga Allah. Tiba-tiba berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap gerak langkah niatkan lillahi rabbil alamin. Maka dikala kita bicara pahala Allah, saat ini kita tidak mampu menerima pemberian, tidak mampu menghitung berapa banyak pemberian atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas ini adalah pemberian Allah. Detak jantung ini begitu indah dan sangat penting dalam kehidupan. Karena begitu ini berhenti, berhentilah kehidupan kita di semesta ini. Kita memiliki anak, istri, keluarga, ini juga dari Allah. Begitu indah karunia-Nya, begitu indah rahmat-Nya. Maka bagi orang yang betul-betul sadar, dia tidak akan menghitung-hitung pahala, tapi menghitung berapa syukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sholat demi Engkau ya Allah, aku zikir demi Engkau ya Allah. Apa makna demi Engkau? Agar kita mampu kembali keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillah. Semoga kita, keluarga kita, keluarga besar kita ditolong oleh Allah, dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang mampu bersyukur sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
tentunya sholawat salam yang hakiki, sholawat salam yang sejati. Isining sholawat, rasaning sholawat diucapkan, dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita, yaitu kesanggupan berjuang, kesanggupan bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya makna daripada kehidupan kita ini, tatkala kita sudah mampu bergabung di alam perjuangan Rasul, yang dihitung Allah, yang dihitung oleh Allah itu, yang disaksikan Gusti Allah itu, seberapa besar dan ikhlasnya kita bergabung di alam perjuangan Rasul. Allah nggak melihat berapa luas sanggeman yang kita garap. Allah nggak akan mempertanyakan berapa hektar sawah yang kita garap. Allah nggak akan bertanya setelah engkau saya hidupkan di dunia berapa triliun tabungan oleh manusia, tidak ada. Tetapi yang ditanya adalah apa kelakuan kita di waktu hidup di dunia. Seberapa besarkah kita bergabung di alam perjuangan Rasulullah, dengan pikiran kita, dengan harta benda kita, dengan jabatan kita, dengan keluarga kita, mempertaruhkan zahir dan batin di alam perjuangan Rasul. Itu yang masuk dalam rekening batiniah kita, rekening ukhrawi kita, rekening di dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka layak dan pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu sekalian itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak ilmu pengetahuannya, bukan yang paling tinggi derajat pangkat duniawinya, bukan. Siapa saja yang paling mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, ini sudah jelas adalah yang paling patuh, yang paling peduli, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saldo rekening triliunan tapi subuhnya berantakan, berarti dia tidak paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun luas sawah ladangnya tapi kebencian, kesombongan merajalela, iri dengkinya masih menguasai hatinya, sakit hati, dendam kesumat, merasa hebat ini masih merasuk dalam dirinya, berarti dia belum termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumahnya reak, terbuat dari bambu, sehari makan sehari tidak, tetapi dia sanggup mempersembahkan penghambaan murni kehadiran Allah, dan dia sanggup membawa kemanfaatan di alam semesta. Inilah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zuhud. Apa orang yang zuhud itu? Orang yang hidupnya sederhana, walaupun harta melimpah, tapi dia hanya mengambil secukupnya. Walaupun pangkatnya tinggi, dia hanya mengambil fasilitas secukupnya, seadanya, powernya, energinya dicurahkan dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat akhir zaman ini semakin kesulitan mendekat kepada Allah? Sebab semakin banyak, lebar kali panjang apa yang menjadi angan keinginan dari nafsunya, yang menuntun manusia hidup di akhir zaman sudah tidak lagi hidayah, bukan lagi petunjuk dari Tuhan yang dicari,
tapi dorongan nafsu yang menguasai diri. Habis energinya untuk keinginan-keinginan nafsunya, keinginan-keinginan nafsu istri dan anak-anaknya, kebanggaan-kebanggaan yang semu. Manusia masih berjibaku, masih terjebak di dalam urusan yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktunya habis dan dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Tenaganya tidak dicurahkan untuk perjuangan Rasul, pola pikirnya tidak pernah berpikir bagaimana masyarakatnya mampu bertauhid kepada Allah, bagaimana masyarakat RT-nya mampu bertauhid kepada Allah, mampu berzikir kepada Allah. Dia punya hartanya tidak digunakan sebagian untuk perjuangan Rasulullah, ditumpuk dan ditumpuk sumber langit seperti korun. Na'udzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah, oh ini harta yang melimpah untuk anak-anak keturunannya. Belum tentu anak-anak keturunannya ini mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir itu boleh, baik, tetapi jangan melupakan yang intinya. Apa intinya? Pesan tauhid ini sampai kepada anak dan istri kita, sehingga di saat kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada penyambung estafet perjuangan. Istri kita mengenal tauhid, anak-anak kita jelas arahnya adalah betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mempersiapkannya? Sudahkah kita mendoakannya? Bagaimana cucu-cucu kita tatkala kita sudah tiada tetap mampu menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikir itu dangkal. Cuma apa yang akan dimakan anak-anak keturunanku setelah aku mati? Urusan waktu. Kalau yang dipikir manusia itu cuma urusan perut dan urusan di bawah perut, yakin tidak akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang dipikir adalah bagaimana manusia ini mampu hidup sesuai dengan hidayah, sesuai dengan kehendak dan tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah, maka pesan tauhid ini akan sampai di dalam pribadi keluarga kita. Amin Allahumma amin. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, ini adalah peringatan untuk kita semua. Yang tidur bangunlah, yang lindur bangunlah, yang masuk dalam mimpi-mimpinya sadarlah. Waktu terus berputar, waktu terus berputar. Sudahkah betul-betul tujuan hidup kita ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka manusia ibarat adalah sepeda motor atau mobil. Bodi motornya ini harus betul-betul sehat. Setelah bodinya apa? Mesinnya motor ini juga sehat. Setelah mesin apa? Bensinnya atau bahan bakarnya ada. Yang keempat, arahnya. Sepeda motor diperiksa apakah bani gembes, apakah peleknya peok dan lain sebagainya. Ini adalah raga, ibaratnya raga kita. Raga ini betul-betul bersih. Raga ini tidak ada track record untuk bermaksiat. Seandainya raga pernah kita pakai untuk melanggar aturan Tuhan, mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimasukkan dalam raga ini harus halal. Yang keluar dari raga ucapan, baik penglihatan, pendengaran, 9 lubang tubuh, 7 anggota tubuh ini betul-betul terjaga. Maka setelah bodi motornya fit, yang kedua mesinnya. Apa mesin? Mesin itu ibadah kita, hati kita. Bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, bagaimana puasanya, ini harus kita perjuangkan. Ibarat motor itu mesin. Setelah bodinya sehat, mesinnya sehat, yang ketiga apa yang perlu kita perhatikan? Bahan bakarnya.
Apa bahan bakarnya? Amalun soleh. Apa yang kita hasilkan hari ini dari kehidupan kita? Sudahkah kegiatan kita di hari ini dari kita dibangunkan oleh Allah sampai tidur ini ada manfaatnya? Oh, ada ya Allah. Apa? Oh, saya pergi ke ladang. Oh, saya bekerja. Apa niatnya bekerja? Apa yang dicari dalam pekerjaan itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu. Sesibuk apapun manusia, sepenting apapun urusan bisnisnya, sebesar apapun urusan usahanya, kalau tidak digabungkan, disambungkan dalam perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, maka itu akan marduhatun la tuqbalu, akan ditolak nanti dari Rasulullah, tidak akan sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya sebagai peringatan bagi kita semua. Mari hari ini apa yang kita lakukan yang ada manfaatnya untuk perjuangan Rasulullah. Hari ini apa yang telah kita torehkan yang ada manfaatnya untuk semesta alam, agar kita menjadi orang Islam yang tidak hanya nyesel-nyesel di alam, tapi Islam yang betul-betul tasliman, yang betul-betul membawa keselamatan dan kemanfaatan. Maka yang ketiga yang perlu kita periksa itu bahan bakarnya, amal solehnya. Apa tuh? Ada manfaat apa aku hari ini? Sudah 1 minggu 7 hari, adakah prestasi kemanfaatan yang kita torehkan? Ataukah hidup kita ini copy paste, setak-setak saja? Bangun tidur, makan, sarapan, mandi, bekerja, istirahat, ngobrol, bangun tidur lagi, makan, dan lain sebagainya. Adakah langkah-langkah ini yang kita sambungkan dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada ya Allah, malam ini adalah malam penutupan lapangan, aku hadir walaupun ngantuk, walaupun apapun aku rela hadir semata-mata demi Engkau ya Allah, bahwa malam ini disambungkan di alam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu berikan sepeda, ada yang rusak fisiknya tapi belum pernah bertobat, jasadnya digunakan untuk bermaksiat tapi tidak pernah bertobat kepada Allah. Ada yang hati ini kering-kerutan, tidak diisi zikir, belum bisa zikir kepada Allah. Lesannya yang mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tapi tidak sampai menyentuh batinnya. Ibarat motor mesinnya mogok, sekernya kena, tidak pernah diserviskan di dalam bengkel. Na'udzubillah min. Ada juga motor ini atau motor perjuangan ini yang sebetulnya fisiknya bagus, mesinnya bagus, tetapi apa nggak bisa jalan? Kenapa nggak bisa jalan? Dicek di tangkinya nggak ada bahan bakar. Na'udzubillah min. Sudah 1 tahun disaksikan oleh malaikatnya Allah, raqiban wa atidan, disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi nggak ada prestasinya. Dia makan karena lapar, dia sholat gugur kewajiban, dia nyekolah ke anak tidak diniati demi iman takwa, dia memberikan sesuatu kepada istrinya tidak diniati demi iman dan takwa. Tidak ada catatan kebaikan yang mampu dia ukir selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka bangkrutlah manusia itu. Dia menginjil tambah hartanya, rumahnya tambah megah, duitnya tambah banyak, tetapi karena tidak disambungkan di alam perjuangan Rasul, menjadi golongan orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah min. Seperti sepeda mogok Pak Bu, sepeda kendaraan bensin itu gimana?
diuripno mboten iso, akhirnya dituntun apa meneh ditumpaki tidak bisa. Ditumpaki bisa tapi tidak bisa jalan karena apa? Kehabisan bahan bakar. Dia terlena oleh duniawinya, baik itu kesenangan atau kesedihan, sehingga lupa untuk berkarya, lupa untuk beramal soleh. Sebab manusia itu dilihat di situ, apa karyanya, apa amal solehnya, apa yang mampu ditorehkan dalam hidupnya, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang hidupnya produktif hari ini, dia mampu menorehkan kemanfaatan, bekerja diniati karena Allah, menyekolahkan anak dia diniati demi iman takwa, berbuat baik kepada keluarga demi iman takwa, silaturahim demi iman takwa, bertukar jiwanya tersambung dalam etikanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar wala asri, demi waktu banyak manusia ini yang rugi, dihidupkan seandainya 60 tahun tapi nggak dapat apa-apa. Wong kita ngingoni wedhus belinya 4 juta, diingoni 6 bulan atau 1 tahun, dijual malah regane 4 juta atau regane tetap 6 juta. Itu saja rugi. Allah menghidupi kita sudah 10 tahun nggak ada perubahan karyanya. Sudah 10 tahun loh. Dilihat daripada prestasinya nggak ada, prestasinya nggak ada. Dilihat sholat malamnya nggak pernah bangun, molor. Dilihat subuhnya berantakan. Dilihat puasanya absen terus. Dilihat khalwatnya nggak pernah khalwat. Dilihat amal solehnya medit nggak pernah amal soleh. Dilihat akhlaknya sering berbuat buruk kepada semesta alam. Maka ini adalah ingon-ingon yang tidak menghasilkan. Nak corokan pribeleh wae, naudzubillah min wedhus kulane 3 juta diingonikan pri 1 tahun didol dinya 2 juta, naudzubillah min setahun doe angon nyombor dan sebagainya rugi. Sama kita ini dihidupkan oleh Allah, kita ini dipelihara oleh Allah. Sekian lama kita dipelihara. Apa harapan dari Tuhan kita? Apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan kita? Adalah kita menjadi pribadi yang betul-betul muttaqin dan pribadi yang membawa manfaat. Ada 2 yang disaksikan Allah. Hablum minallah, inna akramakum indallahi atqakum. Bertakwa, bertuhankan Allah, tersambung harmonis hubungannya dengan Tuhan. Dia sholat dengan rasa cinta, dia puasa dengan rasa cinta, rasa syukur, rasa ikhlas. Dan yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu apa tuh? Ngendikan Rasul nggak mungkin salah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang ada manfaatnya untuk semesta, untuk manusia lain. Lah, setinggi-tinggi kemanfaatan urusan iman dan takwa. Seluruh seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya setelah kehabisan bensin, maka sudah lama dia tidak ada manfaatnya. Sudah lama dia itu hidup dengan selam, nyesel-nyesel alam. Tidak ada karyanya sama sekali, sebab tidak disambungkan kehidupannya dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parahnya lagi adalah setelah bodi motor, mesin motor dan bahan bakar dicek, yang keempat, cek arah perjalanan motor ini. Mau kemana motor ini? Apa dalam kehidupan manusia itu adalah angan kita. Kemanakah kita menuju? Kita sholat untuk apa? Puasa Ramadan demi apa? Infak sedekah demi apa?
ikhlas duduk simpuh, nahan ngantuk, nahan keringat malam ini demi apa? Itulah arah daripada perjalanan kita. Maka tatkala arah sepeda motornya sudah benar, kita mau ke Simpang 5 ya benar sesuai GPS, bahan bakarnya cukup, mesinnya waras, bodinya sip, maka inilah insan kamil, manusia yang sempurna. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini adalah malam penutupan sementara menjelang hadirnya bulan suci Ramadan, dan bismillah akan kita buka kembali di bulan Syawal. Atas nama pribadi, keluarga dan perjuangan Majelis Taklim, kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian atas segala dukungannya, atas segala partisipasinya, atas segala kiprahnya, keikhlasannya, pengorbanannya. Tiap lapan hadir semata-mata karena Allah. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan perjuangan Majelis Taklim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan kami, keluarga kami, baik lahir maupun batin. Tentunya harapan kita sama, sebagaimana doa yang telah dicontohkan guru kita dan yang guru kita di setiap penutupan pengajian sementara ini, penutupan sementara, semoga ditutup segala pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan dari diri kita dan keluarga besar kita, dan dibukakan pintu keberkahan, pintu hidayah, pintu inayah, pintu karamah, hikmah, syafaat sebagai modal berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perjuangan kita, modal berjuang kita menuju Allah, dan tentunya semoga pengajian ini istiqomah sampai akhir hayat, membawa hikmah demi iman takwa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, sugeng siang di bulan Ramadan. Selamat beribadah, semoga menjadi puasa yang betul-betul la'allakum tattaqun. Hanya mengingatkan kami pribadi dan juga saudara sekalian bahwa ruh daripada Ramadan itu adalah pengendalian diri. 1 bulan puasa, sahur, buka, itu kita dilatih Allah, dilatih untuk mengendalikan diri. Prakteknya 11 bulan berikutnya tidak hanya cuma kita mengendalikan makan minum di bulan Ramadan dan sesuatu yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, tapi prakteknya 11 bulan ke depan kita mengendalikan diri, mengendalikan babahan songo, mengendalikan panca indera, mengendalikan langkah perbuatan agar betul-betul terkendali. Ini sebab tidak ada ketakwaan kalau nggak ada pengendalian diri. Orang bertakwa itu karena jiwanya adalah jiwa yang mengendalikan diri. Dia sudah beres dengan hubungan dengan Tuhannya, beres dengan hawa nafsunya, sehingga hidupnya di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia itu nggak bisa mengendalikan diri. Terjadinya pencurian, penjamretan sebab nggak bisa mengendalikan keinginan atas sesuatu.
terjadinya perselingkuhan sebab tidak mampu mengendalikan apa yang ada dalam hatinya, tidak peduli, terjadinya penipuan, terjadinya perampokan sama, terjadinya korupsi, sikut kanan sikut kiri, terjadinya pertikaian dua kelompok, dua manusia, dua keluarga, itu juga karena tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu untuk mengendalikan nafsunya, sehingga akan terjadilah yang namanya pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupannya. Na'udzubillah min. Dan kalau kita dihina orang tapi kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, maka yang kita lakukan adalah tetap tenang, mendoakan orang yang menghina kita. Apapun problematika kehidupan, ketenangan menjadi utama dalam menghadapinya. Sering manusia jatuh bukan karena masalah yang ditanggungnya, bukan masalah yang dihadapinya, tetapi karena dia salah dalam menghadapi masalahnya. Masalah sebesar apapun, kalau dia benar dalam menghadapinya, yakin Allah akan menolongnya. Kenapa ada manusia yang tidak ditolong oleh Allah? Sebab tidak melibatkan Allah. Sebagaimana yang terjadi beliau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tatkala sudah di 7 pintu yang terkunci dijebak oleh Siti Zulaikha, diajak berbuat maksiat, 1 detik Nabi Yusuf yang disampaikan, yang dilakukan apa? Begitu Siti Zulaikha menjebaknya, Nabi Yusuf pertama kali kata-katanya yang diabadikan dalam surat Yusuf, ya Allah, jangan tinggalkan aku. Alhamdulillah. Detik itu bukan nafsu syahwatnya yang dimenangkan, yang dirasakan. Wah, dari bukan jatuh karena sudah memilih hawa nafsu, mumpung sepi jatuh. Detik itu apa yang menjadi angan kita, itu yang akan terjadi, itu yang akan diwujudkan oleh Allah. Kalau seandainya di posisi Nabi Yusuf kemudian berpikir, aman, pintu sudah terkunci, yakin akan terjadi perzinahan. Kalau yang dipikir adalah, oh ini kesempatan, yakin akan terjadi perzinahan. Tapi Nabi Yusuf yang pertama yang diabadikan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan tinggalkan aku, tolong aku ya Allah. Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Yusuf, berlarilah engkau. Mana mungkin aku berlari wahai sahabatku, kuncinya pintunya 7 pintu terkunci semua. Berlarilah, Tuhanmu akan menolongmu. Akhirnya kunci-kunci dari 7 pintu terbuka satu persatu. Nabi Yusuf berlari dan selamat. Alhamdulillah. Ini sebagai contoh, apapun yang kita hadapi, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut akal kita sudah tidak bisa, tapi menurut Allah bisa. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kita ini makomnya la haula wa la quwata, tidak ada daya kekuatan kita manusia ini, tetapi makom Allah adalah illa billahil aliyil azim. Sadarlah, dari kesadaran itu yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita menjadi orang yang merasa kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita ini tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Yakin plus akan hadir, yaitu kekuatan dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir mengingatkan kembali, kita ini banyak tanggungan, Bu. Banyak tanggungan, tapi nggak sadar. Apa tanggungan kita? Tanggungan dosa. Kita ini memikul karma kita masing-masing.
karmanya belum selesai tapi sudah merasa menjadi orang yang suci. Na'udzubillah. Lalu karma dosanya saja belum selesai, kok merasa hebat, merasa mampu, merasa kaya, merasa pintar. Ini malah bertambah karmanya, bertambah karma yang belum selesai di waktu dia hidup di dunia, maka dia akan menebusnya di alam akhirat, di alam barzakh. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan kita ngaji, hadir di sini, meluangkan waktu, berkorban tenaga, waktu, pikiran, harta, inilah ngendikane guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jabal Hasan, penebusan karma yang paling enteng, yang paling mudah itu dengan berjuang di jalan Allah dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penebusan yang paling cepat ketika beliau libatkan dari batinmu di perjuangan, maka dosa-dosamu akan rontok dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kita sudah di zaman akhir 2026. Mari bangkitkan semangat dan tekad kita, ajak keluarga kita untuk menyembah Allah, ajak anak istri untuk ke majelis taklim, berzikir bersama, maka yakin keluarga kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah keluarga kita untuk hadir agar sama-sama menerima berkah rahmat dari Allah yang meringankan komando dari kehidupan keluarga kita, yang meringankan kita membawa perahu rumah tangga kita ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari yang sudah batal dipersilakan untuk ambil